Jadi saat itulah dia menyewa pesawat di Eilat. Dan dari pesawat ini, dia terbang menyusuri pantai Teluk Akaba untuk melihat apakah dia bisa menemukan wadi yang memungkinkan bangsa Israel untuk menyeberang. Jadi saat dia terbang menyusuri pantai, dia melihat pantai yang sangat luas ini, yaitu Nuweiba. Dan apa yang dia lakukan setelah itu adalah saat mereka terbang kembali, mereka berkendara ke sana dan mulai menyelam. Nah, itu adalah mukjizat bahwa mereka diizinkan melakukan itu karena Tuhan membuat ini terjadi tepat saat Israel menguasai semenanjung Sinai. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini jika berada di bawah kendali Mesir. Jadi itulah mukjizat pertama menurut pendapat saya. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian Ron membawa Rene Norbergen bersamanya ke pantai untuk menunjukkannya. Dan Rene menulis tentang hal itu di bukunya di sini yang bisa Anda lihat, dan dia memberitahu Tuan Norbergen bahwa dia yakin itu adalah Jebel El Laus. Jadi ketika dia melihat peta penerbangan yang berhasil dia dapatkan, dia melihat sebuah area yang tampak tertutup di pinggiran gunung berapi purba. Dan sejauh yang dia hitung, dia menemukan area seluas sekitar 5.000 ekar persegi. Dan dia tahu itu pasti cukup luas untuk menjadi perkemahan bangsa Israel. Ron telah mengajukan visa untuk masuk ke Arab Saudi selama 4 tahun. Dia berusaha keras. Dia menyuara di kedutaan dan mustahil untuk mendapatkan visa masuk. Jadi dia telah mengatur agar dia, Ronnie dan Danny menyelinap melintasi perbatasan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka berhasil mendapatkan sebuah taksi yang mengantar mereka cukup jauh, lalu mereka mendapat tumpangan lain dan mereka sampai tepat di gunung itu. Dan orang Badui itulah yang berkata, "Oh Jebel Musa Henna." Dan mereka tahu mereka berada di tempat yang tepat. Dan apa yang Ron lihat pada perjalanan pertama itu, tidak ada pagar saat itu, tidak ada orang yang tinggal di sana, dan dia sebenarnya bisa berkendara masuk ke area kawasan suci. Mereka langsung masuk dan berkeliling, dan dia melihat semuanya. Dia melihat sesuatu yang tampak seperti altar baginya. Dia melihat banyak hal hari itu, tapi kemudian mereka harus pergi. Mereka diusir. Saat mereka keluar, mereka diusir dari area tersebut. Dan saat mereka kembali ke perbatasan, mereka pikir semuanya akan baik-baik saja. Mereka hanya akan menyelinap melintasi perbatasan. Dan jika mereka tertangkap, apa yang Ron ketahui adalah jika Anda tertangkap secara ilegal di sana, mereka hanya akan mengusir Anda dari negara itu. Tapi itu tidak terjadi karena seseorang telah melaporkan mereka ke kedutaan di Washington DC sebagai mata-mata Israel. Nah, saya tidak akan mengungkap nama orang itu karena dia tidak ada di sini untuk membela diri. Jadi, dan itu sebenarnya tidak relevan karena pada akhirnya itu demi kemuliaan Tuhan karena Ron bisa tampil di TV nasional dan memberitahu dunia apa yang dia lihat di sana dan bahkan mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, saat dia ditahan itu adalah pengalaman yang tidak mudah baginya, tapi dia bilang ada beberapa orang baik di sana, terutama salah satunya yang bernama Ali. Dia adalah pria yang sangat baik. Mereka berada di tempat bernama Hakl, sebuah kota di selatan perbatasan Yordania, tepat di pesisir pantai. Dan mereka ditangkap oleh penjaga pantai dan mereka ditahan di sana. Dan karena sifat tuduhan terhadap mereka, mereka diperlakukan agak kasar pada awalnya. Tapi saat mereka sampai di sana, ada banyak orang yang sakit. Dan Ron menyelidiki dan menemukan bahwa apa yang terjadi kemungkinan adalah demam kuning, karena beberapa orang telah meninggal dan seluruh area itu dipenuhi dengan nyamuk. Jadi Ron meminta mereka membawakannya banyak minyak zaitun dan dia menuliskan resep. Saat dia memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang ahli anestesi, mereka tidak mengerti hal itu. Dan akhirnya dia memberitahu mereka bahwa dia adalah dokter tidur dan mereka mengerti itu, bahwa dia menidurkan orang untuk operasi. Jadi mereka menerima resep-resepnya. Dia menulis resep untuk antibiotik. Mereka membawanya kembali. Semua orang mulai meminumnya. Mereka membasmi semua nyamuk. Mereka menaruhnya di toilet, di air yang menggenang. Dan sejak saat itu semua orang sembuh. Jadi hal itu telah membuat mereka disukai oleh orang-orang Saudi. Dan saya rasa itu adalah mukjizat nyata pertama
yang membantu mereka dan juga orang Saudi. Nah, cerita menarik lainnya adalah mereka, 3 orang, 3 penyelidik Saudi mendatangi Ron dan mereka mendesaknya. Mengapa menurutmu Musa membawa orang-orang ke sini? Tidak ada apa-apa di sini. Tunjukkan bukti-buktimu. Dan mereka membawanya naik helikopter, hanya Ron dan ketiga pria ini. Dan mereka berkata, tunjukkan pada kami di mana menurutmu penyeberangan itu terjadi. Dan Ron membawa mereka. Dia bisa melihat ke seberang teluk, dia bisa melihat Nuweiba. Jadi yang dia lakukan adalah dia mengarahkan mereka ke tempat mendarat, tepat di pantai seberang Nuweiba. Dan ketika mereka sampai di sana, mukjizat kedua terjadi karena itu benar-benar sebuah mukjizat. Tepat di tempat mereka mendarat, ada sebuah pilar yang masih berdiri di pantai yang cocok dengan yang ditemukan Ron. Di sisi Mesir, beberapa tahun sebelumnya, hanya saja yang di sisi Mesir semua tulisannya sudah terkikis karena terendam ombak. Dan ketika orang-orang ini melihat pilar ini dan melihat ada tulisan kuno di atasnya, saya rasa hal ini memberi Ron banyak kredibilitas dan benar-benar menyelamatkan nyawa mereka. Itulah yang saya yakini. Dan kemudian ketika mereka kembali, di sana kondisi Roni sama sekali tidak baik. Ron tahu bahwa Roni hampir saja kehilangan kendali. Dan Roni berkata, aku harus keluar dari sini. Dan Ron tahu mereka harus segera melarikan diri. Dan dia berkata, oke, kita akan melakukannya Kamis depan atau kapanpun itu. Tapi dia berkata, oh tidak, kita tidak bisa karena Oli sedang berjaga. Dan jika kita kabur saat Ali ada di sini, mereka akan membunuhnya. Jadi Roni berkata, oke, kita akan menunggu. Tapi itu hari Kamis. Hari Rabu itu, sehari sebelum mereka mencoba kabur, adalah saat mereka mendatanginya dan berkata, halas sudah selesai. Kalian akan pulang. Dan pada saat itu mereka diserahkan kepada pihak Yordania selama 3 hari, lalu mereka pulang. Mereka dipenjara di sana. Selama total 75 hari di Saudi dan kemudian 3 hari tambahan di Yordania. Ron tidak dapat membawa pulang dokumentasi apapun, tetapi dia yakin pilar itu memuat nama Salomo, Mizraim, Edom, kematian. Setelah Ron dan anak-anak pulang dari penjara, Ron bersumpah dia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dia menyadari bahayanya sekarang. Tapi pada tahun 1980, akhir tahun 84, Ron bertemu pria bernama David Fasselt yang ingin melihat Bahtera Nuh. Dan cerita ini semacam saling berkaitan dengan hal ini. Karena pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pria dari Saudi yang kemudian dia ketahui adalah seorang pangeran dan mungkin kerabat raja. Dalam beberapa hal saya tidak tahu bagaimana. Saya menghubungi Ron dan dia berkata, saya sudah dengar ceritamu. Dan sejak mendengarnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa beraktivitas, saya harus melihat gunung ini. Namanya adalah Somron Al-Materi dan dia tinggal di Tabuk. Dan kami diberitahu bahwa dia adalah seorang pangeran dari Tabuk. Saya tidak mengerti hubungannya, jadi saya tidak bisa membahasnya. Tapi Somron sebenarnya terbang ke Nashville dan berkunjung menemui Ron. Dan dia berkata, Anda harus membawa saya ke gunung ini. Saya akan buatkan visa untuk Anda. Saya akan membawa Anda ke sana. Ya seru melihatnya. Dan Ron berkata, begini saja. Mengapa Anda tidak ikut ke Bahtera Nuh bersama saya? Saya membawa seorang pria ke sana. Dan ini terjadi pada akhir Maret tahun 1985. Jadi Samaran pergi ke Bahtera Nuh bersama Ron saat dia membawa David Fasselt ke sana. Dan ada salju di gunung yang menutupi Bahtera Nuh. Tapi Samron percaya orang ini mengatakan yang sebenarnya ada sesuatu di sini. Dan itu memberinya lebih banyak, Anda tahu, lebih banyak kredibilitas di mata Samron. Jadi Samron berkata, Anda harus datang. Ayo, saya akan buatkan visa untuk Anda. Tuan Fasselt, Anda juga boleh ikut. Karena dia telah melihat David Fasselt menunjukkan kebolehannya dengan peralatannya, peralatan deteksinya. Jadi mereka semua pergi ke sana. Dan saat mereka di sana, mereka adalah tamu samaran. Mereka punya kontrak untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk tujuan pertambangan.
Jadi saat mereka di sana bersama kru penggali, mereka menemukan mereka menggali di satu area yang Ron yakini sebagai sumur. Dan di kedalaman 20 kaki di dalam sumur itu, mereka menemukan sebuah gelang emas. Dan pada saat itulah mereka semua dikenakan tahanan rumah lagi. Mereka menemukan banyak hal saat berada di sana karena mereka diberi kebebasan menjelajahi area tersebut. Dan Ron menemukan kepingan marmer putih yang berisi apa yang dia yakini sebagai bahasa Ibrani kuno. Dan dia menyembunyikannya karena dia tahu jika dia menunjukkannya kepada siapapun, itu akan dihancurkan. Dan kami terus berharap seseorang bisa menemukannya karena ya akan sangat sulit menemukan apapun di sana. Tapi itu masih ada di sana, saya yakin. Setelah mereka dikenakan tahanan rumah, mereka mendatangkan seorang arkeolog dari Riyadh yang menemui mereka di kompleks Samran di sana. Dan mereka melihat rekaman video David Fassold yang menunjukkan anak lembu di mezbah anak lembu emas dan berbagai hal lainnya. Dan arkeolog inilah yang mengatakan, ini tidak ditemukan di tempat lain di Arab Saudi, hanya di sini. Saat dia melihat buktinya sendiri, saat itulah seluruh area dipagari dan ditempatkan di bawah kendali arkeologi serta dilarang bagi siapapun. Setelah semuanya disita dari mereka selama bertahun-tahun, Ron sangat putus asa mencoba mendapatkan foto-foto itu. Semuanya sia-sia. Pada akhir tahun 80-an kami membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa Tuan Kornuke mengklaim telah menemukan Gunung Sinai. Awalnya kami sangat bersemangat, tapi ternyata dia tidak punya rencana untuk dirinya atau Tuan Williams yang bersamanya membagikan foto-foto itu ke siapapun. Dan mereka punya cerita sendiri tentang apa yang terjadi. Dan kami tahu cara mereka menemukannya karena gunung ini bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Sama sekali tidak. Ini seperti mencoba mencari sebutir pasir di pantai. Jadi saya akan membacakan dari awal buku mereka di Kata Pengantar yang ditulis oleh David Fassold. Dia berkata, apakah Larry takut untuk mencobanya berbicara tentang menyelinap ke Gunung Sinai? Dia bilang, tidak. Maukah aku pergi bersamanya? Dia bilang, ya tidak juga, tapi aku akan memberinya peta. Dia telah menceritakan segalanya tentang kisah Ron kepadanya. Dan di buku-buku berikutnya, kisah mereka juga mencakup episode di mana mereka mengaku memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah dokter. Jadi yang bisa dilakukan Ron hanyalah mendoakannya, dan dia terus mencoba menghubungi Samran dan melihatnya karena Samran mengaku bisa mendapatkan foto dan video dan memberikannya kepada kami. Dia meminta uang dalam jumlah besar, lebih banyak daripada yang pernah kami lihat seumur hidup kami. Dan kemudian akhirnya ada suatu waktu ketika kami pergi ke Nuweiba. Ini terjadi pada bulan Januari tahun 1992. Saat kami berada di Nuweiba, saya membawa peta ke Arab Saudi. Saya tidak tahu mengapa. Ini bukan sesuatu yang saya dan Ron bicarakan, tapi saya sudah menaruh 3 salinan di bagasi saya. Terutama karena kami baru saja membeli mesin fax dan saya bisa membuat salinan dengannya. Jadi saya menyimpannya di tas saya dan kami sedang di Nuweiba dan Samran bisa berbahasa Inggris tapi istri-istrinya tidak. Jadi kami meminta bantuan Ahmed Sami, pria yang bekerja di meja resepsionis di Nuweiba di hotel kami. Dia akan mencoba menelepon untuk kami, lalu dia akan menerjemahkannya kepada para istri karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Karena Samran tidak pernah ada di sana. Akhirnya ketika Ahmed Sami menyadari ada sesuatu yang terjadi di sini, dia berkata, ceritakan padaku tentang ini, mungkin aku bisa membantumu. Jadi, dan kami memanggilnya Sami saja. Dan Ron menjelaskan kepadanya bahwa ada Gunung Sinai di Arab Saudi. Dan kemudian dia menceritakan kepadanya tentang penemuan-penemuannya yang lain, tentang Bahtera Nuh dan semua hal ini. Dan Ahmed Sami punya ide bagus ini. Dia bilang, aku bisa mendapatkan ini untukmu. Dia bilang setiap muslim diperbolehkan pergi dengan visa haji ke Arab Saudi sekali seumur hidup mereka. Bahkan kami harus melakukannya. Dia bilang, aku belum pernah pergi untuk bagianku.
Dan kesepakatannya adalah kami memberinya sejumlah uang untuk membeli tiket ke sana. Kami meninggalkannya sebuah kamera dan Ron bahkan memberinya tambahan $500 untuk pergi ke sana. Nah, saat kami sampai di rumah, kami mendapat telepon dari Ahmed Sami yang mengatakan, "Aku butuh lebih banyak uang. Ini akan memakan biaya lebih dari yang saya duga." Jadi sayalah yang paling pelit di keluarga. Ron cukup bersedia memberinya lebih banyak uang, jadi saya bilang, "Oke." Jadi saya pergi ke bank. Saya melakukan transfer bank berdasarkan instruksi yang diberikan Semi kepada kami, dan saya rasa itu $1.500 lagi. Saya tidak ingat persisnya, tapi saya terus berkata, "Ron, ini kita hanya membuang-buang uang." Saya mendapat telepon dari bank bahwa transfernya tidak berhasil karena ada nomor yang kurang, nomor transfer yang kurang, dan saya perlu mendapatkan nomor itu. Jadi Ron menyuruh saya menelepon Ahmed Semi dan saya meneleponnya lalu mendapatkan nomor itu. Dan saya menelepon bank kembali keesokan paginya dan memberitahu mereka bahwa saya ingin melanjutkan transfer itu. Dan ini nomornya. Dan mereka memberitahu saya, "Ya, Anda harus datang langsung. Kami tidak bisa melakukan transfer bank melalui telepon." Jadi saya pergi ke bank dan saya memberikan informasinya kepada mereka. Dan saat saya sampai di rumah, kami mendapat telepon bahwa mereka tidak bisa melakukan transfer karena sistem transfer mereka sedang bermasalah untuk sore itu, bahwa itu baru bisa dilakukan besok pagi. Nah, apa yang terjadi tepat setelah itu adalah sebuah keajaiban. Ron mendapat telepon dari seorang gadis yang mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang apa ini, tetapi saudara laki-lakinya telah meneleponnya dan berkata, "Cari pria bernama Ron Wyatt ini dan berikan nomor saya kepadanya dan suruh dia menelepon saya." Dan ketika saya melihat wajah Ron, dia menjadi pucat pasi saat sedang menelepon. Dan saya berkata, "Apa? Saya tidak tahu apakah ada yang meninggal atau apa." Dan dia berkata, "Saya tidak tahu." Dan dia segera menelepon nomor ini di Arab Saudi. Dan pria ini menjawab, dan namanya adalah Jim Caldwell. Keluarga Caldwell adalah keluarga yang bekerja, tinggal, dan bekerja di Arab Saudi, dekat Riyadh. Dia bekerja untuk Aramco. Jadi mereka harus keluar negeri sesekali untuk menjaga status pajak mereka dengan Amerika Serikat. Jadi dalam perjalanan yang harus mereka lakukan untuk meninggalkan kerajaan itu, mereka datang ke Mesir. Mereka sangat tertarik untuk pergi melihat Santa Caterina atau Santa Catherine di semenanjung Sinai. Ini konon adalah Gunung Sinai yang asli, tapi ini adalah situs tradisionalnya. Itu ditemukan melalui mimpi dan mistisisme dari ibu dari Konstantin. Begitulah cara tempat itu ditemukan. Jadi bagaimanapun juga mereka pergi ke sana dan mereka pulang dengan sangat-sangat kecewa karena mereka tahu mereka belum melihat yang aslinya. Dan ketika mereka meninggalkan Nuweiba, mereka pernah menginap di hotel yang sama dengan kami dan Sami di sana tahu bahwa mereka tinggal di Arab Saudi. Jadi ketika mereka kembali untuk kedua kalinya setelah perjalanan mereka, tepat setelah kami pergi, dia sangat bersemangat. Dia sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia akan mendapatkan rekamannya, dan bagaimana dia akan mendapatkan bayaran besar dari Ron Wyatt. Ketika mereka kembali, Ahmed Sami memberitahu mereka, "Ada sesuatu, kalian harus melakukan ini untukku." Dan dia mencoba membujuk Jim dan istrinya, Penny, untuk mengambil foto-foto ini untuknya, lalu memberikannya kepada saudaranya di Saudi yang akan memberikannya kepadanya. Dan saya yakin keluarga Caldwell cukup khawatir. Anda tahu apa yang dia bicarakan. Dan saya ingin Anda mendengar mereka menceritakan kisahnya, tapi saya akan menceritakannya saja karena Anda tidak bisa mendengar videonya dengan jelas. Mereka bilang ketika mereka sampai di sana, Ahmed Sami menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang baru saja berada di sana. Dan itu ada hubungannya dengan Bahtera dan Anda tahu Gunung Sinai. Dan mereka tidak tahu apa maksud dari semua itu. Tapi akhirnya Jim bilang dia menyadari bahwa itu adalah Bahtera Nuh. Dan Jim bilang sesuatu terlintas di benaknya bahwa saudara perempuannya telah mengiriminya kaset video setahun sebelumnya tentang seorang pria yang mengaku telah menemukan Bahtera Nuh.
Dan pria itu adalah Ron Wyatt. Jadi apa yang akan dilakukan Jim katanya adalah dia akan mengambil kaset-kaset ini. Kaset-kaset itu datang dalam bentuk kaset 8 mm karena ukurannya kecil. Dan dia akan memindahkannya ke kaset VHS. Dan kemudian dia akan menggunakan kembali kaset 8 mm itu. Saya membayangkan agak sulit untuk mendapatkan kaset di Saudi. Jadi dia dan istrinya serta kedua anaknya, mereka melakukan kunjungan rutin keluar kerajaan yang harus dilakukan jika bekerja di sana sesekali untuk menjaga status pajak Anda. Dan mereka baru saja pergi ke Santa Catarina dan sangat kecewa karena mereka mengira itu adalah Gunung Sinai yang asli dan mereka sangat ingin melihatnya, tetapi ternyata tidak. Jadi ketika mereka kembali dan mereka berdoa serta belajar dan ingin melihat Gunung Sinai yang asli. Dan ada lebih banyak lagi dalam kisah mereka yang bisa mereka ceritakan sendiri. Tapi ketika mereka sampai di sana dan Ahmed Sami menceritakan kisah ini, Jim bilang dia berpikir sejenak, dia berkata, saya membawa 10 kaset dalam perjalanan ini untuk digunakan dan saya sudah menggunakan 9 di antaranya. Saya bertanya-tanya apakah yang belum saya gunakan dan dia memasukkannya ke perekam videonya, memutarnya, menunjukkannya ke mata Ahmed Sami. Dan Ahmed Sami berkata, itu dia, itulah orangnya. Dia belum menggunakan kaset yang berisi rekaman Ron di sana. Dan mereka semua sangat, maksud saya, itu adalah sebuah keajaiban. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Dan kami telah meninggalkan peta pada Ahmed Sami, dan Ron menyuruh saya menggambar seekor sapi di sana. Lalu dia menyuruh saya menggambar gunung dengan pohon di antara 2 batu besar dan beberapa hal lainnya. Saya tidak ingat semuanya. Tapi Jim dan Penny pergi ke sana tepat saat mereka pergi. Nueva membawa mobil mereka dan dalam perjalanan pulang mereka pergi ke Gunung Sinai dan mengambil semua foto ini. Dan saat mereka mendapatkannya, mereka menelepon Ron dan berkata, kami ingin Anda memiliki ini. Jadi beberapa minggu kemudian Ron terbang ke Bahrain dan menemui mereka di sana. Karena Anda bisa terbang bebas ke Bahrain tapi tidak ke Saudi. Dan sangat cepat serta mudah bagi mereka untuk datang ke sana. Jadi mereka memberi kami tidak hanya salinan video, mereka memberi kami semua foto mereka dan mereka bahkan memberi kami negatifnya. Dan ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Mereka akan Ron pergi ke sana beberapa kali. Mereka punya tempat, mereka menyebutnya restoran Meksiko. Mereka berbicara dalam kode melalui telepon karena saya pikir semua orang agak gugup tentang apa yang mereka lakukan, terutama mereka karena mereka tinggal di sana. Jadi semua foto dan video yang mereka bawakan untuk kami, sejujurnya saya percaya itu adalah saat paling bahagia yang pernah saya lihat dari Ron. Dalam hal apapun yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang telah kami lakukan ini, karena sudah sekian lama dia ingin menunjukkannya kepada orang-orang. Ron tidak melakukan ini untuk mendapatkan ketenaran atau kekayaan atau hal semacam itu. Ron hanya ingin orang-orang melihat apa yang telah Tuhan pelihara bagi mereka. Dan saya tidak percaya ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memotret dan merekam video saat itu. Kembali di awal 90-an, dengan peralatan yang tersedia bagi orang-orang saat itu, saya tidak percaya ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Dan saya akan selalu berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. Vivika, saya akan selalu mengaguminya atas apa yang dia lakukan. Karena Vivika Pontin mendengar Ron berbicara, saya pikir di Norwegia atau Swedia, dan dia mendengar ini sebelumnya. Dia bisa mendapatkan foto-foto itu dan segalanya, dan dia ingin pergi dan membantu Ron mendapatkan beberapa foto. Jadi gadis itu dia masih lajang dan dia mendapat pekerjaan di sebuah rumah sakit di Tabuk. Dan saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia merekrut banyak orang untuk membawanya ke gunung. Dan dia membuat semua foto dan video ini dan langsung memberikannya kepada Ron. Saya ingat suatu kali ada seorang pemuda yang bekerja dengannya, Toby, dan dia pergi ke gunung bersama Toby. Dan dia telah mengambil banyak gulungan film, slide. Dan ketika Toby dan mereka kembali, mereka mengetahui bahwa saudara perempuan Toby di Amerika Serikat
mengalami kecelakaan parah dan Toby harus kembali ke Amerika Serikat. Jadi Vivica memberikan Toby semua gulungan film ini dan saat Toby kembali ke Amerika Serikat, kami mengaturnya dan saya mengajak ibu saya dan dia dan saya. Kami berkendara ke Kentucky dan menemuinya dan dia memberikan semua film dan segalanya. Dan itu sangat luar biasa. Itu adalah foto-foto pertama yang kami miliki dari dekat tentang Mezbah Musa di area lingkungan suci. Vivica sungguh luar biasa. Dia pergi menyelam. Dia mendapat rekaman luar biasa saat menyelam tentang apa yang tampak seperti bagian kereta. Dia bilang dia bahkan tidak melihatnya saat itu. Apa yang dia lakukan hanyalah merekam. Ron telah menemuinya di Kairo dan membawakannya kamera bawah air. Dan jadi dia hanya menyelam dan merekam. Melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan jadi kami memiliki apa yang Vivica lakukan. Dia memberikan segalanya kepada kami. Dan dia tidak menginginkan pujian untuk apapun. Dia memiliki hati yang sama. Masih memiliki hati yang sama dengan Ron. Dia hanya ingin orang-orang bisa masuk ke surga. Kami kedatangan seorang pria dari Swedia bernama Rory. Dan kami mengenalnya dan dia memberitahu kami tentang temannya Leonard. Dan jadi Leonard sangat tertarik pada penemuan itu dan dia orang yang sangat terpelajar. Dia adalah seorang ahli genetika di Institut Karolinska di Stockholm. Dan jadi Leonard datang mengunjungi kami beberapa kali dan dia membuat kontrak dengan Ron. Dia ingin menulis buku tentang semua penemuan ini bersama Ron. Ron akan menjadi rekan penulis. Dan jadi Leonard datang. Dan dia bahkan datang menjenguk Ron saat dia sakit dan sekarat. Tapi buku itu tidak pernah ditulis. Jadi setelah Ron meninggal, Leonard datang menemui saya rasa itu pada Oktober 99. Dia datang dan dia ingin menulis buku itu. Dan dia bilang, dia akan dia harus menjadi satu-satunya orang di Sampul karena kredibilitasnya. Saya masih sangat berduka atas Ron dan jadi dia membuat kontrak. Itu adalah kontrak yang aneh. Itu terdiri dari 2 bagian. Satu bagian adalah kontrak untuk menulis buku. Bagian lainnya adalah kontrak bahwa dia bisa menggunakan foto-fotonya. Jadi saya memberikan semua hasil penelitian saya kepadanya. Kami pergi ke bawah tempat semua buku berada. Dan saya memberikan semua penelitian dan dia kembali ke Swedia dan menulis buku itu. Dan dia mengirimi saya 2 atau 3 naskah berbeda karena saya punya hak penolakan. Saya harus memeriksanya dan segalanya. Dan itu adalah buku yang luar biasa. Dan itu semua tentang pekerjaan Ron. Tapi satu-satunya bagian yang menyebutkannya hanyalah satu paragraf kecil yang menyatakan ini berdasarkan penelitian dan penemuan serta kerja lapangan Ron Wyatt. Dan bagaimanapun, Ron telah mengajaknya menyelam beberapa kali dan menunjukkan segalanya kepadanya. Dan setelah bukunya terbit, saya tidak pernah lagi mendengar kabar dari Leonard, padahal seharusnya saya menerima 50% dari hasilnya. Jadi bagaimanapun, dia menjadi cukup terkenal sebagai penulis karena menulis semua itu. Dan orang-orang mengira itu adalah hasil penelitian Leonard Moller. Tapi sebenarnya bukan. Itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Ron Wyatt Knight. Dan orang-orang perlu mengetahui hal itu. Tidak peduli berapa banyak gelar yang Anda miliki, tidak peduli seberapa cerdasnya Anda, tanpa Tuhan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya, Anda bisa melakukan sesuatu untuk memukau manusia, tapi Anda tidak bisa memukau Tuhan. Dan jadi, ini agak menyedihkan bahwa Ron memberitahu saya hari itu saat kami membicarakan hal ini. Dia berkata, saat aku tiada, ini tepat sebelum kami keluar rumah untuk membawanya ke rumah sakit tempat dia meninggal. Dia berkata, saat aku tiada, semua orang akan berebut posisi. Pikiran saya sedang kemana-mana. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya tidak pernah melupakan apa yang dia katakan. Dan jadi, seluruh kisah tentang hal-hal ini perlu diketahui. Ada banyak orang yang melakukan banyak hal luar biasa,
Tapi Tuhanlah yang seharusnya dimuliakan karena Dialah yang melakukan hal-hal ini. Dia menjaga hal-hal ini untuk masa ini dalam sejarah.